Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota Nabila Khairani dengan NIM 2043-046 dan saya Nurul Anissa 2043-109. Di sini kami akan menjelaskan analisis common size PT Kimia Farma Tbk. Langsung saja yang akan dibacakan oleh Saudari Nabila Khairani. Kepada Saudari Nabila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Analisis common size dapat kita artikan sebagai itu analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada periode tertentu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama dan pada periode yang sama. Laporan keuangannya dalam persentase per komponen atau common size menyatakan masing-masing posnya 69% atas dasar total kelompoknya. Next, Cah. Selanjutnya yaitu analisis common size pada laporan posisi keuangan PT Kimia Farma Tbk. Pada slide dapat dilihat tabel berupa yang telah diringkas yaitu dari jumlah aset lancar, jumlah aset tidak lancar terhadap jumlah aset. Lalu selanjutnya analisis jumlah liabilitas. Selanjutnya komponen jumlah liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, serta jumlah ekuitas terhadap jumlah liabilitas dan ekuitas. Dari analisis ini, dari tabel ini dapat kita peroleh hasil analisisnya, yaitu berupa analisis common size pada neraca tersebut menunjukkan PT Kimia Farma Tbk menginvestasikan aset perusahaan sebagian besar kepada aset lancar, yaitu berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 2021 sebesar 63,02%, 60,88%, 56,30%, 40,02%, 34,69%, dan 35,49% dari total aset perusahaan. Akan tetapi, komposisi aset lancar tersebut terus mengalami penurunan yang signifikan hingga tahun 2020 dan kembali naik pada tahun 2021 dengan kenaikan sebesar 0,8%. Sebaliknya, komposisi aset tidak lancar terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai 2020 yang memiliki persentase kenaikan relatif sama, yakni sebesar 4-5%. Sementara itu, pada tahun 2021, komposisi aset tidak lancar mengalami penurunan sebanyak 0,8%, yang mana sebanding dengan kenaikan komposisi aset lancar pada tahun 2021 tadi. Penurunan komposisi aset lancar dari total aset PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2016 sampai 2020 turut dipengaruhi dengan kenaikan total aset tidak lancar perusahaan. Total aset PT Kimia Farma Tbk sesungguhnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, akan tetapi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 dan kembali naik pada tahun 2021. Komposisi di atas menggambarkan pergeseran jenis investasi dari aset PT Kimia Farma Tbk. Sementara pada pos pasifah, kewajiban jangka pendek lebih mendominasi dari total liabilitas perusahaan dan komposisinya pun cenderung terus menurun setiap tahunnya. Kenaikan signifikan hanya terjadi pada tahun 2018 yang semula 35,12% menjadi 41,89%. Setelah itu terus terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar 40,8%, diikuti tahun 2020 sebesar 38,64%, dan terus menurun tahun 2021 sebesar 33,76%. Untuk kewajiban jangka panjang, persentase kewajiban jangka panjang tahun 2016 hingga 2021 lebih banyak mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2019 yang mengalami penurunan sebanyak 1,7% dari tahun sebelumnya. Untuk jumlah ekuitas, komposisi ekuitas dominan lebih kecil daripada komposisi liabilitas di pos pasif ini. Total ekuitas dari tahun 2016 hingga 2021 selalu berfluktuasi, di mana terjadi penurunan hingga tahun 2018 dan kembali naik menjadi 40,39% pada tahun 2019 dan kembali mengalami penurunan secara terus-menerus hingga tahun 2021 dengan selisih 0,15%.
Besarnya komposisi permodalan menggambarkan kuatnya posisi perusahaan pada tahun 2016, yang mana total ekuitas berada pada posisi 49,24%. Hal ini memberi keuntungan bagi pemegang saham PT Kimia Farma Tbk, yang mana hal ini tercermin dengan besarnya jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk dari tahun 2016 sampai dengan 2021 yang rata-rata berada pada nilai 40% dari total kewajiban dan ekuitas perusahaan. Ini karena nilai tersebut menjadi dasar perhitungan dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Selanjutnya itu dampak dan risiko dari pertumbuhan tersebut. Dampaknya itu akan berdampak pada kewajiban finansial jangka pendek dan lain sebagainya. Lalu simpulannya yaitu dampak pada kinerja masa depan perusahaan atau implikasinya yaitu pada laporan keuangan dapat dilihat dengan pertumbuhan aset, likuiditas, dan ekuitas pada tabel yang kurang stabil akan berdampak pada kepentingan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek dan lainnya. Lalu rekomendasinya itu dikarenakan total aset, liabilitas, dan ekuitas yang terus mengalami fluktuasi. Hal ini perlu didukung dengan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk mendapatkan penjualan dibandingkan tahun lalu. Untuk kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pengembalian modal pemiliknya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nabila. Selanjutnya, analisis laba rugi dari PT Kimia Farma akan dibacakan oleh Saudara Kevin Aprilio. Kepada Kevin dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Interpretasi atau analisis laporan laba rugi. Analisis common sense pada laporan laba rugi di atas menunjukkan perubahan yang signifikan. Laba komprehensif tahun penjualan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 dan turun pada tahun berikutnya. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang semula pada angka 4,25%, di tahun 2016 menjadi 5,29%, yang kurang signifikan. Sedangkan di tahun 2018 dan 2019 berturut-turut terjadi kenaikan yang sangat signifikan sebesar 11,01% dan 50,85%. Kenaikan signifikan pada tahun 2019 terjadi dikarenakan tingginya nilai selisih revaluasi aset tetap, tanah, dan properti investasi. Tetapi terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi min 0,65% dan di tahun 2021 sebesar minus 0,001%. Penurunan tersebut terjadi karena beban keuangan yang terus meningkat dan total penghasilan komprehensif lain yang bernilai negatif. Beban pokok penjualan menurun secara terus-menerus komposisinya hingga tahun 2018 dan kembali naik pada tahun berikutnya. Namun, hal ini tidak selaras dengan beban usaha yang cenderung naik komposisinya dari pos tersebut. Hal ini disebabkan bertambahnya kebutuhan non-operasional, yakni dalam beban keuangan dan yang mana dialokasikan untuk membayar sebagian beban bunga pinjaman. Akibat liabilitas yang terus mengalami fluktuatif, meskipun begitu, perusahaan perlu mengembangkan lagi sistem untuk meningkatkan performa laba. Satu dampak dan risiko pertumbuhan tersebut. Laba rugi yang tidak stabil tahun ke tahunnya akan berdampak pada kinerja masa depan perusahaan atau implikasi dalam menjalankan operasi perusahaan. Sehingga hal ini mau tak mau akan mendapat buruk pada para investor yang ingin menambah
modal sahamnya atau investor baru yang ingin membeli saham. Yang kedua itu membuat simpulan untuk setiap kelompok analisis. Dalam simpulan dijelaskan dampak rasio pada kinerja masa depan perusahaan atau implikasi. Dampak pada kinerja masa depan perusahaan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya juga akan berdampak pada investor lama yang ingin menambah saham dan investor baru yang ingin berinvestasi. Yang ketiga yaitu rekomendasi. Hal yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan masa depan adalah dengan mengetahui efisiensi dan efektivitas perusahaan ini digunakan untuk melihat besarnya dana serta waktu dalam bekerja. Selanjutnya, yaitu perusahaan perlu mengetahui histori perolehan laba atau rugi dalam periode waktu tertentu sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya, serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Kevin. Selanjutnya, pembacaan analisis Common Size Arus Kas PT Kimia Farma Tbk akan dibacakan oleh saya sendiri, Nurul Anissa. Yang pertama yaitu pada analisis arus kas terhadap penurunan atau kenaikan kas dan setara kas, terdapat aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan penurunan kas dan serta setara kas dari tahun 2016 sampai 2021. Investasi atau analisis laporan arus kas, yaitu ada 3 aktivitas yang terjadi. Sorotan dalam laporan arus kas, yakni aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Setiap aktivitas tersebut mempunyai komposisi yang berbeda di setiap nilai akunnya. Pada aktivitas operasi dapat diketahui bahwa komposisi paling besar 5 tahun berturut-turut, yakni penerimaan kas dan pelanggan. Namun, perlu diketahui bahwa akun tersebut selalu berfluktuatif komposisinya dari total aktivitas operasi. Artinya, meskipun tren komposisi penjualan meningkat, namun tidak selalu kas yang diterima dari penjualan meningkat, melainkan penjualan dalam bentuk kredit yang mana entitas akan menerima piutang dagang maupun usaha. Komposisi pos per akun dalam aktivitas operasi ini paling besar di penerimaan kas dari pelanggan yang rata-rata di atas 5.000% dari total penerimaan atau pembayaran aktivitas operasi. Sedangkan akun paling kecil terdapat pada jaminan bank yang hanya mampu mempunyai komposisi di bawah 1%. Di sisi lain, dalam aktivitas investasi dapat diketahui bahwa komposisi pos per akun yang paling besar yakni pada perolehan aset tetap dari mulanya 2016 hingga 2018 berturut-turut sebesar 0,00%, 0,00%, dan 77,54%. Sementara tahun 2019 terjadi penurunan menjadi sebesar 36,45%, diikuti oleh peningkatan di tahun 2020 menjadi sebesar 100,84%, dan di tahun 2021 mengalami sedikit penurunan 100,36%. Ini artinya bahwa PT Kimia Farma Persero Tbk melakukan investasi dalam bentuk aset yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Namun, selaras dengan meningkatnya perolehan aset, tidak berdampak pada beban tangguhan yang cenderung turun komposisinya dari tahun 2016 di angka 25,76%. Kemudian turun lagi di angka 8,08% dan cenderung turun di tahun berikutnya sampai dengan 2021. Perlu diketahui juga ada komposisi yang paling kecil di akun dalam pos aktivitas investasi, yakni pada aset lainnya dan penambahan biaya tangguhan eksplorasi dan pengembangan yang hanya pada tahun tertentu. Dalam aktivitas pendanaan, dapat diketahui bahwa akun per pos yang paling besar komposisinya adalah penambahan utang jangka menengah yang terjadi pada 2017 sebesar 34,88%. Sedangkan akun di aktivitas pendanaan yang paling kecil komposisinya adalah kepentingan non-pengendali dan setoran modal minoritas anak perusahaan yang selalu berfluktuatif, bahkan ada dalam periode tertentu tidak ada komposisinya sama.
Lalu berikutnya yaitu yang pertama dampak dan resiko pertumbuhan tersebut. Dampak dan resiko pertumbuhan arus kas yang kurang stabil berdampak pada perencanaan arus kas yang cukup baik. Lalu yang kedua, membuat simpulan untuk setiap kelompok analisis. Atau dalam simpulan dijelaskan dampak rasio pada kinerja masa depan perusahaan atau implikasi. Dampak dari kinerja masa depan perusahaan atau implikasinya yaitu dapat kita lihat dari tabel bahwa adanya pergerakan arus kas yang juga kurang stabil. Hal ini akan berdampak pada perencanaan arus kas yang cukup baik. Yang ketiga yaitu rekomendasi. Hal yang harus dilakukan perusahaan agar kinerja perusahaan masa depan pada laporan arus kas adalah dengan mengetahui laba bersih. Laba bersih bisa diketahui dari arus kas yang masuk dan keluar. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas juga akan membantu perusahaan untuk mengetahui mereka dalam menghasilkan arus kas yang baik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.